misalnya lebih dari 5 jam per hari, ada 71% manusia atau seseorang itu berpotensi mengalami gangguan mental. Bergas TV, Colors of Jogja. Salam Bergas. Teman-teman, kita akan coba lagi pada edisi kali ini. Kita bicara tentang media sosial. Kali ini media sosial yang akan kita tinjau adalah bagaimana pengaruh media sosial itu terhadap gangguan jiwa. Aduh sorry, aku keliru. Gangguan mental. Jangan lupa jika pada sajian berikut Anda suka, tolong bantu kami untuk like dan subscribe ya. Media sosial meningkatkan risiko seseorang untuk terkena gangguan mental akibat terlalu sering orang melihat menggunakan media sosial. Jika misalnya lebih dari 5 jam per hari, ada 71% manusia atau seseorang itu berpotensi mengalami gangguan mental. Disebut Internet Asperger Syndrome atau gangguan berubah sikap seseorang antara dunia nyata dan dunia maya. Selain itu ada juga gangguan mental, terutama pada anak-anak ini, addiction atau kecanduan. Beberapa kasus yang lalu, beberapa kasus di berbagai tempat sudah ditemukan beberapa anak yang menjadi korban addiction, gangguan mental akibat kecanduan itu. Mari kita tinjau satu persatu apa itu gangguan mental yang disebut diakibatkan oleh media sosial. Yang pertama adalah depresi. Menurut studi jurnal Social and Clinical Psychology, depresi ini berkaitan dengan kesendirian seseorang akibat seseorang itu terlalu sering menggunakan media sosial. Muncul rasa sedih karena secara konstan membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya orang itu selalu merasa depresi karena dia merasa ketergantungan dengan media sosial yang dia gunakan itu. Yang kedua adalah takut merasa tertinggal. Kalau seseorang terlalu sering menggunakan media sosial, dia akan merasa takut, merasa tertinggal. Bahasa asingnya adalah fear of missing out atau FOMO. Mengapa takut merasa tertinggal? Ya karena takut merasa tertinggal dari keramaian informasi yang didapatkan di medsos itu. Dia akan selalu merasa cemas jika tak terhubung dengan medsos. Nah, akibatnya dia selalu merasa dikejar-kejar dan ada apa di dunia medsos. Nah, dia ingin mengejar itu dan sesuatu yang tidak akan pernah terkejar. Dia merasa tertinggal. Gangguan mental yang ketiga adalah merasa ditinggalkan oleh teman saat dia melihat medsos. Artinya gini, terutama medsos yang berbasis visual, Instagram. Kira-kira penjelasannya begini. Dia akan merasa cemas ketika disisihkan oleh orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dia akan merasa kesal, dia akan merasa sedih, karena dia tidak merasa diajak oleh orang-orang teman-temannya itu. Dan ini bisa mengganggu hubungan dengan orang lain. Ini bahasa asingnya adalah borderline personality disorder. Jadi merasa ditinggalkan karena dia tidak bisa ikut atau tidak diajak oleh teman-temannya menggunakan medsos, terutama dalam hal ini adalah platform Instagram yang berbasis audiovisual. Yang keempat adalah kecemasan
akibat sosial media. Mirip kecanduan medsos, mirip addiction itu, tapi tidak bisa lepas dari HP. Kecemasan itu akibat yang dia tidak bisa lepas dari HP, rasanya cemas kalau dia tidak menggunakan HP-nya, memegang HP-nya, menggunakan medsosnya, dan berselancar di dunia itu. Dia akan selalu terobsesi untuk misalnya satu, like, memfollow, atau mengkomen. Jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ada like, ada follow, ada komen atas unggahan-unggahan di medsos itu, dia akan selalu merasa cemas. Itu disebut social media anxiety disorder, gangguan kecemasan akibat sosial media. Yang kelima adalah body dysmorphic disorder atau BDD dalam singkatannya. Seseorang akan merasa tidak aman, tidak nyaman, dan tidak pede dengan tubuhnya karena melihat akun medsos publik figur. Misalnya ada publik figur menggunakan pakaian, menggunakan busana yang bagus, ganti mode, selalu menggunakan hal-hal yang dia pikir bisa dia ikuti, sementara dia sendiri tidak merasa bisa mengikuti itu, maka dia akan merasa terganggu. Dia mentalnya terganggu dan merasa tidak aman. Oh, saya tidak seperti itu. Akibat paparan tiap saat ketika dia membuka, ada artis, ada pesohor yang mengenakan pakaian ini, mengenakan pakaian itu, mengonsumsi kuliner di sana, melihat peristiwa-peristiwa atau tempat-tempat wisata yang indah-indah, dan dia akan merasa tidak nyaman, tidak aman. Yang keempat, aduh sorry, aku keliru. Yang keenam sekarang ya, seseorang akan mengubah dirinya di medsos itu untuk mengumbar kisah-kisah sedih hingga memalsukan penyakit yang dia derita agar dapat perhatian oleh orang lain. Melalui medsos yang dia gunakan itu, dia akan mencoba menarik perhatian orang lain dengan memalsukan fakta yang ada dalam dirinya, misalnya tentang penyakit, misalnya tentang kisah-kisah sedih yang dia alami, padahal dia tidak mengalami itu. Ini bahasa asingnya adalah Munchausen syndrome, mengumbar cerita sedih hingga memasukkan penyakit agar dapat perhatian orang lain melalui medsos. Gangguan yang lain, yang ketujuh adalah narcissistic personality disorder, yaitu seseorang jika menggunakan medsos secara berlebihan, terutama ketika dia berselfie, foto diri, akan merasa memiliki kaitannya dengan narsisme. Nah, ini yang disebut gangguan mental narcissistic personality disorder. Tiap hari dia akan mengupload dirinya. Aduh sorry, aku keliru. Foto dirinya, baik dia ketika selfie, ketika berada di mana. Karena gangguan-gangguan mental tadi itu bisa terjadi pada seseorang. Mereka hanya menangkap realitas semu, realitas yang bersumber dari persepsi sebagai kebenaran. Itulah realitas media sosial yang dimakan secara mentah-mentah. Untuk itu, hal yang paling baik dilakukan adalah kita tetap menjaga kecerdasan, menjaga rasionalitas agar tidak terjebak pada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dan tidak yang mengganggu secara mental, karena kita secara bijak menggunakan medsos itu sebagai alat untuk berkomunikasi kepada sesama, kepada siapapun di seluruh dunia ini, karena medsos digunakan tanpa ada jarak lagi. Demikian bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kita akan berjumpa pada edisi selanjutnya. Terima kasih, salam berkas.
Bergas TV, Colors of Jogja.